Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyaksikan debat cawapres calon wakil presiden pada debat putaran kedua ini. Alhamdulillah, kami bangga sekali dengan apa yang tadi disampaikan oleh Gus Muhaimin, gagasan, rencana terkait dengan bagaimana kita bisa merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi disampaikan, dan tadi semua gagasan-gagasannya terungkapkan. Kami bersyukur sekali, dan insya Allah ini menjadi bahan yang makin meyakinkan bagi kita tentang perlunya perubahan. Monggo Gus. Ya, karena keterbatasan waktu tentu saja beberapa poin akan terus kita sosialisasikan kepada masyarakat bagaimana agar pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang merata, pertumbuhan ekonomi yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat menjadi prioritas, keadilan untuk semua. Saya kira itu tema yang akan terus kita perjuangkan. Oke, baik. 3 pertanyaan untuk teman-teman rekan media. Sebelah sana, 1, Mas yang iya itu Mas yang benar-benar tadi. Oke, medianya ya Mas, tolong disebutkan dan langsung pertanyaannya. Baik, izin Caimin, saya Ayubi dari apahabar.com. Apahabar.com. Apakabar.com. Ya, baik, pertanyaan saya tertuju dari tadi yang disampaikan oleh Caimin terkait dari statement Caimin yang bicara soal Banjarmasin kasihan. Lalu ada 3 kota yang di-highlight di Kalimantan, Banjarmasin, Pontianak, dan Balikpapan. Nah, di sini Caimin bilang Banjarmasin kasihan. Itu maksud kasihannya itu apa dan kenapa? Lalu memang langkah apa yang bisa dilakukan dari pasangan calon nomor 1 ini untuk membuat pemerataan di sana, khususnya di Banjarmasin itu sendiri. Terima kasih. Baik, boleh langsung dijawab, Cak. Ya, banyak kota-kota kita yang masih bisa ditumbuh kembangkan menjadi kota yang maju, terutama infrastruktur dan kebutuhan air. Banjarmasin hari ini ada 2 masalah besar. Yang pertama adalah keterbatasan air bersih menjadi problem utama masyarakat. Bukan Banjarmasin. Yang pertama, Banjarmasin kadang masih problem jalan raya. Jalan yang masih menjadi kekurangan karena terjadi kerusakan jalan di mana-mana. Yang kedua, Pontianak APBD-nya hanya 1 triliun. Bayangkan kalau kita bisa tambah sehingga aspek pembangunan pemerataan itu terjadi. Yang ketiga tadi apa? Lupa saya. Balikpapan ini hari ini listrik juga sangat kesulitan. Jalan-jalan masih banyak yang rusak dan juga air bersih menjadi problem utamanya. Karena itu prioritas pembangunan yang harus kita lakukan adalah pemerataan. Anggaran ini diprioritaskan kepada pembangunan kota-kota sehingga tumbuh menjadi lebih cepat maju. Baik, cukup. Kita berikan ke rekan-rekan media sebelah sini, tidak ada? Oke, Mas yang di belakang sana. Nanti baru yang cek joket coklat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Caimin, Pak Anies. Saya Zulnis dari TVRI News Jakarta. Saya mau bertanya Pak mengenai strategi Mas Gibran yang tadi mengajukan pertanyaan dengan istilah-istilah sulit. Dan terlihat sekali Gus Imin dan juga mungkin Pak Mahfud tadi kesulitan untuk menjawab itu. Bagaimana tanggapan Timnas Anies mengenai strategi tersebut? Terima kasih. Ya, namanya istilah itu kan banyak sekali. Ada yang kadang kita hafal, ada yang kita kebetulan lupa singkatannya. Tapi ini biasa pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja dimunculkan setiap saat, dan yang penting kita akhirnya ngerti substansinya dan bisa menjelaskan dengan tepat
apa yang sebetulnya dengan kepentingan ekonomi syariah yang menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita. Tambahan Mas Anas. Iya. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif. Dan ini yang sesungguhnya dibawa. Menurut saya sebagai pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai. Kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja. Dan publik nanti akan menilai apakah memang ini format cerdas cermat untuk hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan. Baik, mohon maaf rekan-rekan media, nampaknya waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Terima kasih. Mungkin banyak di antara kita yang punya catatan-catatan tersendiri setelah menyaksikan perjalanan debat ini. Namun setidaknya saya di sini mencatat 3 hal tentang debat ini. Yang pertama, debat cawapres ini jauh lebih tidak menarik dibandingkan dengan debat capres putaran pertama. Jauh lebih tidak menarik, tidak hangat antara sesama peserta debat, tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang menusuk, tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat suasana jadi hangat. Ini bukan panas tapi hangat. Isu-isu yang dikedepankan tidak ada yang benar-benar sedang diinginkan oleh rakyat untuk dibongkar dalam kesempatan ini. Biasa-biasa saja kita lihat. Yang kedua, di awal perjalanan debat ini kita melihat ketiga peserta debat ini, ketiga cawapres ini sepertinya agak gugup ketiga-tiganya. Mungkin pertimbangan waktu dan lain sebagainya. Tetapi lama-lama kita melihat lancar. Satu hal yang kita lihat di sini, kita terkejut oleh penampilan Gibran yang benar-benar sepertinya tampak lancar sekali. Tetapi terakhir-terakhir ketika sampai pada saling bertanya antara cawapres, ketika menjawab pertanyaan kelihatan Gibran seperti gelagapan. Sehingga teman-teman sesama penonton mengatakan Gibran sudah habis hafalan. Jadi bisa jadi ini menurut teman-teman, bisa jadi lancarnya Gibran menyampaikan program di awal karena memang dihafal. Tetapi ketika pertanyaan yang sulit diterka datang tiba-tiba, sepertinya Gibran gelagapan. Gibran kita lihat tidak menjawab utuh pertanyaan dari Mahfud MD tentang pajak. Gibran mutar-mutar. Gibran juga tidak menjawab secara utuh pertanyaan dari Muhaimin Iskandar yang sebenarnya pertanyaan itu seperti ingin membongkar karena dia anak presiden lah, sehingga pembangunan banyak dari APBN atau dari CSIR ke Solo. Ketika Muhaimin Iskandar meminta tip
dan triknya bagaimana untuk kabupaten kota lain Gibran sepertinya gelagapan. Jadi di sini Muhaimin kelihatannya ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa banyaknya proyek-proyek yang datang ke Solo selama Gibran menjadi wali kota 2 tahun ini lebih hanya dikarenakan ayahnya presiden. Kalaulah dia menjadi wali kota sama dengan wali kota yang lain, mungkin tidak akan begini kenyataannya. Apakah Muhaimin Iskandar ingin mengatakan kepada publik bahwa inilah buah dari nepotisme? Kita tentu tidak tahu. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan yang teknis yang tidak seharusnya ditanyakan untuk skala pertanyaan wapres muncul di sini. Ini ada semacam trik tampaknya kalau ditanyakan teknis ini mudah-mudahan yang ditanya tidak mengerti. Contoh ditanya singkatan ini. Tentu saja seorang wapres nanti ketika berada di tengah-tengah masyarakat tidak akan menghafal singkatan-singkatan itu. Sebab itu teknis. Itu mungkin di tingkatan pelaksana. Ini pengambil kebijakan, pengambil keputusan, pembuat kebijakan. Contoh, Gibran menanyakan kepada Mahfud tentang carbon storage. Ini kan teknis. Mungkin memang kan selama rakyat, selama masyarakat, sebagai selama ini yang jabatan Mahfud MD adalah Menko Polhukam dan juga dia adalah seorang ahli hukum, sudah jelas tidak bisa kita menyalahkan seorang Mahfud MD ketika berdebat dalam kapasitas dia sebagai cawapres akan menghafal ini. Kita hafal singkat-singkatan lah, nanti keluar nih dalam dalam debat, tidak mungkin lah begitu. Sebab lagi-lagi cara berpikir seorang wakil presiden tidak teknis, tapi generalis. Demikian juga dengan pertanyaan Gibran kepada Muhaimin Iskandar tentang SGIE katanya tadi. Ternyata SGIE itu bahasa Inggris. Kalau disebut SGIE itu bahasa Indonesia. Jadi lagi-lagi ini terkesan si Gibran ini menghafal pertanyaan ini. Tanyakan dia mudah-mudahan Muhaimin Iskandar tidak tahu kepanjangannya. Dan ini tampaknya warisan dari Pak Jokowi juga. Kita tahu Pak Jokowi pada debat Capres tahun 2014 dan 2019 juga begitu. Kita masih ingat ketika dia bertanya dengan sebuah kependekan kepada Pak Prabowo itu. Pak Prabowo juga menanyakan apa kepanjangan, saya tidak ngerti yang pendek-pendek itu. Gitu. Memang. Jadi artinya apa? Kita tentu berharap level dari cawapres ini, cara berdiskusinya, cara bertanyanya, cara berpikirnya hendaknya. Memang cara bertanya, cara berdiskusi, cara berpikir seorang wakil presiden. Sebab nanti ini akan terbawa ketika dia memenangkan Pilpres. Dia seorang wakil presiden, tapi cara berpikirnya, cara berpikir wali kota atau sekda atau kepala bagian. Kan bahaya jadinya. Apalagi kalau sempat presiden yang cara berpikirnya, cara berpikir seorang kepala bagian, teknis yang dipikirkannya, susah jadinya. Sehingga hendaknya kalau dia presiden, memang cara berpikirnya, cara berpikir seorang kepala negara, seorang pemimpin negara, seorang pemimpin bangsa. Bukan cara berpikir seorang kepala bagian yang sibuk dengan pikiran-pikiran teknis yang harusnya itu
adalah kerjanya kepala bagian. Jangan-jangan nanti kerja wali kota diambilnya juga. Nah, sehingga urusan siapa yang akan jadi wali kota, dia ikut juga. Nah, di sini nanti rawannya nepotisme. Jika presiden atau wakil presiden nanti dia berpikir setingkat bupati wali kota atau gubernur, bisa-bisa nanti untuk siapa yang akan jadi gubernur, untuk siapa yang akan jadi wali kota, bupati, dia ikut juga di sana. Harus ikut juga dia. Jangan-jangan nanti untuk siapa yang akan jadi kepala desa, dia ikut juga. Kepunaannya taruh di sana. Mungkin cucunya nanti jadi kepala desa, cucunya di desa sana. Makanya di dalam debat ini rakyat harus melihat, kalau seorang cawapres tapi pola diskusinya pola diskusi kepala dinas, pola diskusi kepala bagian, pola diskusi wali kota atau bupati, ini tidak bisa untuk wakil presiden, tidak usah dipilih. Jangan-jangan nanti siapa yang akan jadi bupati diaturnya juga. Padahal itu urusan di kabupaten sajalah. Siapa yang terpilih ya oke, tidak perlu dia memikirkan pula harus si A jadi bupati di sana, harus si B jadi wali kota di sana. Jadi ini catatan-catatan kita untuk debat cawapres kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.